persamaan yang sebelumnya tadi, KA kita ambil dari slope atau gradien yang ada di sini, KA pun demikian juga. KA akan kita ambil dari sini. Karena namanya metode residual ya. Jadi dari kurva lence residual terhadap waktu, gradiennya atau slope-nya ini kita anggap sebagai nilai KA, tetapan kecepatan absorpsi. Ya. Jadi kalau dari persamaan garis ini, kita bisa menentukan berapakah nilai KA dari obat ini. Berapa nilai KA-nya? 0,2387. Ya, 0,2387. Satuannya apa? Per jam. Per jam. Ibu Tuni, Ya, mohon maaf Bu, apakah perbedaan pembulatan tadi seperti yang di tempat saya itu 0,235, yang tadi Mas Gregorius juga berbeda, apakah hal tersebut dimaklumi Bu? ya. Apakah dimaklumi atau tidak? Ya, nah, kalau yang ideal itu kan semuanya harus sama ya, harus sama ya, sehingga kita mungkin perlu menyeragamkan dulu ya, menyepakati dulu ya, untuk pembulatan itu kita mulai dari mana. Ya. Nah, mungkin nanti di awal ya, kalau ada soal seperti ini kita sepakati misalnya semua dua angka di belakang koma. Ya, berarti untuk kadar ini dari awal dan yang lain-lain semuanya kita buat dua angka di belakang koma. Ya, itu akan meminimalkan terjadinya selisih yang kecil-kecil tadi. Ya, karena kalau misalnya selisihnya kecil, ya selisih kecil itu berdampak atau tidak, ya pasti ada dampaknya. Di perhitungan berikutnya pun nanti juga akan selalu ada selisihnya. Ya, jadi kita akan mulai dengan pembulatan di awal ya, dua angka di belakang koma semuanya. Ya. Begitu Mbak? Ibu, setelah saya lihat ternyata sudah dua angka di belakang koma, akan tetapi pada hasil garis waktu apa namanya dari 24 atau tadi tahap 2 itu kan ada persamaan eliminasi itu Bu, saat tahap eliminasi. Nah, di persamaan itu yang muncul di data saya itu 3 angka di belakang koma. Seperti Ini itu ya, Bu. ini Nggih, ya. Bu. Ya. Oh ya, ya. Mungkin munculnya tadi 0,69 gitu. 0,068. Jadi 3 angka di belakang koma. Demikian juga dengan yang 4,240. Itu 3 angka di belakang koma. Selisihnya di situ ya. Kalau itu mungkin faktor apa ya? Saya kok apa mungkin dari Excel-nya apa ya? Tapi harusnya sama ya, harusnya semuanya juga 4 angka di belakang koma ya harusnya. Oke, baik. Tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Nanti kalau mengerjakan soal, pasti nanti saya akan memberikan ketentuan ya. Misalnya semua angka ya dibuat berapa angka di belakang koma gitu ya, biar nanti seragam. Mungkin dari perbedaan-perbedaan tadi, kalau semuanya kita buat dua angka di belakang koma, apakah bisa seragam atau tidak? Misalnya ini dibuat dua angka di belakang koma, ya berarti kan menjadi 0,07. Ya, di sini plus 4,24. Kemudian di sini akan menjadi minus 0,24. X plus 4,24. Ya, sama Ibu. Sama ya, ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang akan membuat semuanya menjadi seragam. Baik, bisa dilanjutkan? Bisa Bu. Ya, tadi sampai pada ini ya. Jadi ini menunjukkan nilai KA. Ya, sudah ketemu nih ya, KA-nya sekian. Nah, ini nilai KA-nya sekian ya. Saya lagi, minusnya diabaikan saja. Jadi kita untuk menghitung nilai KA saja ini langkahnya ada banyak ya. Ya, dan membuat 3 kurva dulu baru bisa menentukan nilai KA.
Ya. Nah, setelah ketemu nilai K, ketemu nilai KA, nah baru nanti kita bisa gunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik yang lain. Ya. Nah, misalnya T setengah, ya T setengah jangan lupa kalau pemberian per oral atau ekstravaskuler, T setengahnya itu ada dua, T setengah absorpsi dan T setengah eliminasi. Kalau T setengah absorpsi itu akan menunjukkan waktu yang diperlukan ya untuk 50% obat itu diabsorpsi. Kalau T setengah eliminasi tadi 50% untuk obat dieliminasi. Ya. Rumusnya itu sama ya, sama dengan 0,693 dibagi KA. Untuk T setengah absorpsi, untuk yang T setengah eliminasi 0,693 dibagi K. Nah, ini mohon maaf nih ada kesalahan ketik ini. Bukan K tapi KA tapi K. Silakan dibetulkan ya. Ya. Nah, nanti silakan Anda bisa menghitung ya berdasarkan rumus ini ya. Sudah ketemu T setengah absorpsi ya, kemudian T setengah eliminasi ya. Nah, kalau tadi T setengah itu T setengah eliminasi ya. T setengah eliminasi ini kita gunakan ya untuk tadi menghitung ya, menghitung kira-kira berapa lama obat itu akan hilang dari tubuh kita. Tadi kan 7 kali ya. Kalau T setengah absorpsi ya itu akan menggambarkan ya, bisa dijadikan untuk memperkirakan berapa lama yang dibutuhkan untuk mendekati 100% obat itu diabsorpsi. Ya. Nah, waktu yang diperlukan itu kira-kira adalah 5 kali T setengah absorpsi. Ini maaf saya kok ngetiknya ini. Maaf ya, mata tua jadi ngetiknya kadang. Ya. Jadi pada waktu 5 kali T setengah absorpsi ya, itu diperkirakan obat yang diberikan secara peroral itu sekitar 95 sampai 99% itu sudah diabsorpsi. Ya. Ya, silakan nanti dihitung. Tadi sudah ketemu K, sudah ketemu KA, bisa dihitung T setengahnya dulu, absorpsi dan eliminasi ya. Kemudian dari nilai K dan KA Anda bisa menghitung T max. Ya. T max itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar maksimal. Ya. Nah, untuk menghitung Cmax ya, nanti silakan Anda lihat rumus ya, rumus pada slide pertemuan kita sebelumnya ya, pada pemberian ekstravaskuler. Ya, itu ada rumusnya ya, Cmax ya, silakan dihitung. Kemudian ada volume distribusi ya. Ini rumusnya ini, ada pengalian F ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau pada pemberian intravaskuler, F itu kan selalu sama dengan 1. Tetapi pada pemberian ekstravaskuler, F itu selalu kurang dari 1. Nah, biasanya kalau dalam soal itu F-nya itu diketahui. Ya, tadi soalnya mana ya ini? Nah, ini ya. Pada nomor 3 ya. Hitunglah waktu paro eliminasi dan selanjutnya jika diketahui ketersediaan hayati atau nilai F-nya sama dengan 0,8. Nah, kalau misalnya tidak diketahui bagaimana cara kita menghitung F ya. Menghitung F itu nanti bisa dibandingkan ya, dibandingkan dari nilai ini. AUC IV dibandingkan dengan AUC oral. Nah, itu bisa ketemu nanti F-nya. Ya. DEV itu adalah dosis ekstravaskuler. Tadi ya, DEV-nya kan 50 mg. Tapi jangan lupa, yang lain satuannya mikrogram per mililiter. Sehingga miligram tadi harus dikonversi dulu menjadi mikrogram.
Baik ya. Ini sayang waktunya sudah habis ya. Nanti silakan Anda coba menghitung ya. Anda coba menghitung ya, dimasukkan di sini ya nilainya berapa, satuannya apa ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini Anda harus mengikuti perkuliahan berikutnya ya. Saya tidak boleh nabrak jamnya orang lain ya. Ada pertanyaan? Belum Ibu, mungkin Ya, ya. dicoba dulu. Ya harus dicoba ya, semua harus dicoba. Ini saya sampaikan di awal ya harus dicoba ya. Nanti meskipun soalnya bentuknya itu multiple choice ya, tetap Anda harus mencoba ya. Oke. Baik, Ini ya silakan. mau ditanyakan yang tadi kata Mbak Nanda, kalau misalnya ada yang selisih nilai itu nggak apa-apa ya Bu, yang waktu ditanyakan Mbak Nanda itu tadi. Ya, tadi saya sampaikan ya, nanti akan ada ini ya, akan ada ketentuan ya, misalnya pembulatan ya atau angka supaya dibuat dalam dua desimal semuanya ya dua angka di belakang koma ya. Itu misalnya untuk meminimalkan ya terjadinya perbedaan-perbedaan tadi ya. Tadi coba kita cek kalau misalnya dibuat dua angka di belakang koma itu tidak ada perbedaan tadi ya. Oke, Bu. Ya, begitu Mbak, jangan khawatir ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk pertemuan farmakokinetika. Jadi saya sudah